Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut total uang pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Menurut Purbaya, pemerintah daerah perlu mengecek apakah uang itu sengaja diendapkan dengan modus untuk mendapatkan bunga deposito. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti besarnya uang pemerintah daerah yang mengendap hingga 234 triliun rupiah. Menurutnya, penyerapan anggaran di daerah masih rendah. Padahal seharusnya digunakan untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Ia menyebut ada kecurigaan dari masyarakat soal dana pusat dan daerah yang sengaja diendapkan pejabat yang mengincar bunga deposito. Pemerintah pusat akan mengecek soal itu dan berharap Pemda melakukan hal serupa. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup, dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito, mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemprov Jawa Barat mengendap di bank sebesar 4,1 triliun rupiah. Gubernur Deddy menegaskan bahwa angka sebenarnya hanyalah 2,4 triliun rupiah. Dan menurutnya dana ini sudah dialokasikan untuk biaya pembangunan berbagai proyek yang sedang berjalan dan akan dibayarkan. Ketemu sama Pak Mendagrinya berarti jam berapa? Ketemu sama... Misalnya di data Bank Indonesia saya lihat termasuk provinsi yang endap itu. Saya malam tuh cek. Saya langsung cek ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Ada ratusan triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Apakah karena kurangnya penyerapan anggaran di daerah? Kita akan bahas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, lalu juga anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang bergabung dalam Sapa Indonesia Malam di sambungan virtual, dan juga ekonom Selyos Nailul Huda yang hadir di studio. Selamat malam Mas Nailul. Malam Mas. Selamat malam Pak Menteri dan juga Bang Doli. Selamat malam. Iya. Saya ke Kang Bima dulu, Pak Wamen. Jadi memang ada perbedaan data Pemda dan Menkyu atau bagaimana? Data sebenarnya bagaimana soal ini? Ini memang harus diklarifikasi dulu. Pertama itu data perekaman. Karena kas daerah itu kan dinamik. Kas daerah kan tergantung seratnya, gitu ya. Jadi dari Pak Menteri Keuangan dan data dari Pak Gubernur itu harus dicocokkan mana yang lebih mutakhir begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus dipastikan dulu itu jenis rekeningnya apa. Apakah giro, apakah rekening kas daerah, ataukah deposito. Ya, karena begini, bisa jadi itu adalah seperti yang disampaikan Pak Gubernur, itu adalah kas daerah yang belum belanjakan. Belum dibelanjakan itu kan juga banyak faktor. Atau ada daerah yang menyimpan kas daerahnya dalam jangka pendek deposito. Jadi deposito yang nggak lama, yang nggak lewat tahun. Itu terjadi ketika ada silpapif, ada pencairan yang masih bisa dilakukan. Hal itu harus dijelas dulu. Ya, Kang Bima. Oke. Ya. Baik. Ya. Oke, artinya gini, ini saya juga sekaligus menanyakan begitu ya. Tadi Anda mengatakan Kang Bima bahwa
cek dulu itu rekeningnya dana ini apakah di giro, apakah deposito di mana. Tapi berdasarkan ini saya tanya berdasarkan pengalaman Anda juga pernah menjadi kepala daerah sebelumnya gitu ya, Kang Bima. Ini kalau memang ada anggaran atau dana yang belum terpakai, biasanya kendalanya ada di mana? Pertama bisa karena gagal sehingga dana itu tidak bisa dieksekusi. Kedua bisa juga karena terlambat mulai kegiatannya sehingga bergeser tuh pencairannya. Ketiga bisa jadi kalau itu dana dari pusat, DAU misalnya, itu terlambat datang atau juklak dan juknisnya juga lambat. Pejabat pembuat komitmen itu, PPK-nya itu mengeksekusi kegiatannya. Nah, jadi macam-macam faktornya harus dilihat satu persatu. Nah, kalau kami itu diminta oleh Pak Menteri untuk cek kalau misalnya belanja itu masih minimal di bawah target, maka apakah memang ada faktor yang belum jelas atau memang kelemahan dalam perencanaan atau dari pihak yang telat tuntunan teknisnya atau mungkin DAU-nya juga tanya telat misal. Ya ini Pak Wamen sebenarnya sinyalnya agak terputus-putus, komunikasinya agak terputus-putus, namun kita akan coba perbaiki sambungannya. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan mungkin saja ada tidak terpakainya anggaran di daerah dengan beberapa faktor. Tapi saya ingin juga ke Bung Doli dulu. Bung Doli, kalau dari perspektif DPR begitu, pandangan Komisi 2, saya ingin minta pandangan Anda dulu terhadap pernyataan Menkyu Purbaya tentang dana Pemda 234 triliun yang mengendap di bank. Ini katanya akibat belanjanya lambat. Nah, ini apakah ini menunjukkan kegagalan pengawasan atas APBD atau bagaimana menurut Anda? Ya, jadi ini saya kira informasi yang baru dan mengejutkan ya, jadi sekaligus mengejutkan kita. Karena kan kita selama ini tahu bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat itu kan juga tinggi dari segi fiskal ya. Jadi ketika misalnya APBN 2026 dana TKD itu diturunkan dari 900 triliun sampai sekitar 600-an triliun itu, banyak kepala-kepala daerah yang komplain, yang protes. Bahkan kita sama-sama tahu beberapa minggu yang lalu itu asosiasi gubernur kan datang ke Menteri Keuangan mempertanyakan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak diberlakukan soal pemotongan itu gitu. Nah, ini kan tentu kontradiktif ya, atau bahkan kontraproduktif kalau seandainya selama ini disampaikan ada kekurangan, ternyata apabila benar ya ada anggaran sampai 234 triliun yang mengendap di kas daerah. Nah, tentu saya kira pertama kali pernyataan yang mengejutkan ini harus ditindaklanjuti dengan soal penjelasan lebih detail, lebih lanjut ya. Harus direkonsiliasi gitu, data dari pemerintah pusat dengan data yang ada di daerah, sehingga tidak menimbulkan ya kontroversi baru nanti ini. Nanti kan ini jadi sebelum ada pengawasan, tadi kembali ke pertanyaan bahwa lemah atau tidaknya pengawasan dari pemerintah daerah ini, itu sebelumnya harus kita dudukkan dulu ini persoalan ini. Ini anggaran yang tadi ya, yang mana gitu, dan kemudian harus dikonfirmasi juga kepada pemerintah daerah yang mana itu sebetulnya anggaran itu sampai bisa mencapai besar 234 triliun itu. Tapi begini Bung Doli, kalau menurut Anda tadi ini sesuatu yang baru dan lumayan mengejutkan begitu. Tapi untuk sebagian publik ini juga diwakili oleh Menkyu Purbaya yang mengatakan bahwa sebenarnya modus ini sudah terlihat publik cukup lama, kecurigaannya begitu ya, dalam tadi kecurigaannya. Karena apa? Banyak sekali proyek-proyek pemerintahan yang baru berlangsung di akhir tahun, menjelang tutup tahun, ini baru ada proyek-proyek dan ini langsung dikebut begitu. Nah, ini modus-modus ini yang dicurigai untuk mengendapkan katanya uang atau dana dari pusat di deposito, sehingga nanti bunganya itu diambil begitu, tapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Nah, ini bagaimana soal ini? Ya, itu adalah langkah berikutnya ya. Setelah kita memang clear nanti betul-betul mendapatkan informasi yang
valid gitu ya, terkonfirmasi masing-masing daerah memang ternyata memang betul ada anggaran itu di kas daerahnya masing-masing. Ya. Nah, baru kita tahu penyebabnya kenapa, ya kan? Apakah memang tadi ada proses-proses lelang program yang belum berjalan atau tertunda gitu, atau ada tindakan-tindakan seperti tadi dugaan yang disampaikan itu ya, didepositokan dan lain-lainnya gitu. Itu akan bisa kita temukan setelah memang semuanya clear, diklarifikasi, direkonsiliasi data yang diperoleh oleh pemerintah pusat. Karena kan Menteri Keuangan juga mengatakan mereka dapat datanya dari BI. Bank Indonesia, betul ya? Ya. Bank Indonesia. Nah, jadi saya kira memang harus ada koordinasi nih antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bank Indonesia. Nah, bersama dengan seluruh kepala daerah, ya supaya memang semuanya clear dan duduk perkaranya jelas gitu. Ini kan sekarang saling lempar, tapi kemudian datanya begitu ditanya, kami nggak punya datanya ada di BI gitu loh. Nah ini kan saya kira nggak harus semuanya clear gitu. Siapa pihak-pihak yang memang selama ini mengetahui persis soal persoalan ini ya harus duduk bersama gitu. Sebelum saya tanyakan tindak lanjut nanti ke Pak Wamendagri, saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, soal modus tadi yang disinggung oleh Pak Purbaya, Pak Menkeu, ini temuan serius memang ada modus seperti itu atau bagaimana penelusurannya sejauh ini? Itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Jadi memang yang sampaikan oleh Pak Purbaya bahwa masyarakat sudah melihat lama, memang sudah lama. Memang bahwa kalau kita lihat di terutama di Bank Pembangunan Daerah ya, itu banyak sekali dana-dana dari Pemda, Pemprov maupun Pemkap ya, itu diendapkan di situ. Nah, faktornya tadi misalkan banyak ya faktornya ya, bahwa kalau pertama pasti terkait dengan penyerapan yang cenderung lambat di awal tahun dan cepat di akhir tahun. Seperti biasanya, yang saya katakan tadi ya, proyek-proyek di akhir tahun gitu ya. Nah, yang kedua adalah memang di dalam Bank Pembangunan Daerah itu masih sangat ketergantungan terhadap dana Pemda itu tinggi. Jadi kalau saya lihat beberapa bank daerah ya, contohnya di Bank Banten misalkan. Bank Banten itu ketika Pemprov Banten itu mau cabut dari Bank Banten itu kelabakan. Karena apa? Karena mereka sudah sangat ketergantungan sekali dana dari pemerintah daerah. Nah, ketika mereka bisa dibilang ini ada dana sekian nih, ya udah cepatkan ke saya aja. Dan mereka putarkan dengan membeli SPN dan sebagainya. Sehingga nanti dari Pemprov pun dia dapat bunga di situ. Nah, masalahnya adalah apakah pencatatannya itu tercatat apa enggak gitu kan. Persoalan pertanggungjawaban tadi ya? Iya, pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat di mata anggaran APBD, ternyata ada mata anggaran jasa lainnya. Jasa ataupun pendapatan PAD yang lainnya, yang di situ juga terdapat pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana daerah gitu. Tapi kalau begini, agar sifatnya tidak saling tuding begitu kira-kira Mas Huda, bagaimana sih pembuktiannya bahwa ada sebenarnya modus-modus itu yang harus ditertibkan oleh terutama pemerintah pusat yang menyalurkan dana transfer daerah itu? Ya, yang pertama tadi saya setuju sama Bang Doli, harus dicek dulu bahwa ini datanya seperti apa. Karena tadi Pak Wamen pun sudah sampaikan bahwa data anggaran itu kan dinamis gitu ya. Bisa jadi bulan ini sekian, bulan depan sekian gitu kan. Dan itu sangat dinamis sekali. Dan itu saya rasa perlu ada dicek oleh BI selaku otoritas moneter, kemudian juga dari OJK bisa ngecek di BPD seperti apa, Bank Umum seperti apa, kemudian di situ juga disinkronkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Misalkan tadi DAU ataupun DBH yang sudah ditransfer oleh pemerintah itu langsung disalurkan atau ditaruh dulu di bank daerah maupun bank umum gitu ya yang ada di daerah. Nah, saya rasa ini harus ada salah satu ya bisa kita bilang buka-bukaan data lah gitu. Mungkin Bang Doli di DPR bisa memfasilitasi hal tersebut gitu kan. Nah, itu bisa kita dorong ke sana sehingga nanti clear nih. Nanti clear emang dia sumbernya dari mana, di BHK, di AOK, kemudian apakah memang dari besaran semua DPK yang ada di BPD, berapa persen sih yang dana daerah itu? Tapi masalahnya kan pemerintah daerah di Indonesia ini banyak sekali gitu ya, dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau begitu saya tanya ke Pak Wamen juga, tindak lanjutnya yang praktikal gitu, yang praktis, yang cepat, bisa segera terkoordinasikan dengan baik, bagaimana kira-kira untuk mengetahui mana data yang benar begitu Pak Wamen? Saat ini Kemendagri
masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Untuk menjelaskan tuh rekening itu rekening apa. Karena itu dulu yang paling penting begitu ya. Nah, ada beberapa yang di sini. Pertama adalah pembelanjaan dana yang belum dibelanjakan. Dan ini mungkin peran pemerintah daerah, kelemahan perencanaan, gagal lelang dan lain-lain. Kedua, mungkin ini karena dari pusatnya terlampau atau julak-julik sampai. Nah, atau ini selektif. Daerah melakukan, kemudian pemenangnya itu nilainya itu jauh gitu ya, bawah pagu yang sudah dianggarkan. Makanya kemudian kan ada selisih. Nah, selisihnya inilah yang tetap ada di kas daerah begitu. Nah, ini kalau kaitannya dengan belanja. Nah, tapi ini saya katakan juga, mungkin saja memang betul bahwa itu deposit dan itu saja betul dalam Mendagri nomor 7 tahun terkait dengan teknis pengelolaan daerah. Jadi saya ada diatur penempatan kas daerah untuk investasi jangka pendek. Itu diatur, tapi di lewat tangga itu kan iya. Baik Pak Wamen, masih agak sedikit terganggu komunikasinya, tapi saya sudah tangkap tadi Pak Wamen bahwa saat ini ya tetap harus dikoordinasikan dulu dengan Bank Indonesia yang bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meyakinkan data yang disebutkan oleh Pak Purbaya tadi, apakah memang betul demikian atau tidak. Tapi nanti saya setelah jeda akan bertanya juga, jika memang ada temuan nanti oleh Kementerian Dalam Negeri ketika sudah ada cross check ke Bank Indonesia untuk daerah yang penyerapannya masih lambat dan juga ada diendapkan di akhir tahun baru digulirkan anggarannya, kira-kira ada sanksi tidak buat pemerintah daerah yang melakukan praktik-praktik seperti ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Sikap yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri jika memang saat ini ada dugaan seperti itu akan berkoordinasi tadi seperti kata Pak Wamendagri, Pak Kang Bima Arya, ke Bank Indonesia untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dana ini dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Tapi begini Pak Wamen, kalau memang misalnya nanti ada temuan ya, seperti yang diduga oleh Pak Purbaya tadi, Pak Menkeu, sikap Kemendagri sendiri untuk daerah yang penyerapannya masih lambat, bagaimana? Apakah ada sanksi? Ini kan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah pidana. Kalau serapan nggak maksimal, itu adalah kinerja. Ya tentu jadi catatan Kemendagri. Dan selalu ada reward and punishment untuk itu, begitu. Artinya menuntut uang untuk berikan DAK, dana insentif fiskal, begitu. Itu kalau kinerja. Tetapi kalau pidana itu kan artinya nanti akan jadi temuan juga oleh BPK. Kalau memang ada deposito yang mekanismenya tidak sesuai dengan aturan, begitu. Nah, karena itu saat ini yang sangat penting adalah proses klarifikasi dari Bank Indonesia tentang jenis-jenis rekening tadi, di bank mana saja, daerah mana saja, dan jenis rekeningnya tadi, gitu. Saya ke Bung Doli. Bung Doli, bicara soal fasilitator, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Huda. Apakah DPR khususnya Komisi 2, komisinya Bung Doli ini akan juga ikut menjadi fasilitator, memanggil pemerintah daerah misalnya, meskipun teknisnya seperti agak sulit ya banyak, tapi setidaknya adakah nanti akan ada komunikasi untuk mempertanggungjawabkan dugaan-dugaan yang tadi, mencari bunga deposito dari dana yang mengendap, dan sebenarnya kalau saya bicara sanksi tadi, bicara ke Pak Wamen, kalau dari DPR, sanksi legislatif yang bisa diterapkan kepada para pemerintah daerah ini apa, Bung Doli? Iya, tentu ini akan menjadi kami akan mengambil langkah-langkah ya. Saya akan sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 nanti di awal masa sidang akan membahas masalah ini ya. Membahas masalah ini dan pihak-pihak yang terkait harus kita undang. Tentu pertama kali Kemendagri, kemudian yang kedua adalah ya kalaupun tidak bisa semua, kan mereka punya asosiasi ya. Ada asosiasi para gubernur, kemudian asosiasi para bupati dan asosiasi wali kota. Nah, masalahnya harus tuntas supaya juga tidak liar kemana-mana. Karena menurut saya angkanya tuh 234 itu fantastis.
ya itu hampir sama dengan jumlah anggaran penurunan dari dana transfer ke daerah 2025 ke 2026 yang diprotes oleh atau dikomplain oleh para kepala daerah. Itu kan kemarin potongannya kan hampir 250 triliunan ya. Nah ini 234 triliun. Nah bayangkan kalau kita hitungan sederhana saja, kalau memang itu betul ada ya, kalau memang betul itu bisa dibuktikan ada mengendap 234 triliun, kalau dibagi rata saja, itu kan berarti masing-masing daerah ada 500 miliar. Betul. Itu rata-rata. Nah kalau 500 miliar itu, kita akan cek nanti tahap berikutnya setelah memang datanya terkonfirmasi gitu misalnya ya. Apakah itu terjadi gara-gara mismanagement gitu loh, atau ada praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik misalnya gitu. Nah kalau sudah sampai situ, nah ini yang saya kira nanti akan kita harus diungkap itu. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu, sementara selama ini kan isunya bahwa kekurangan anggaran, fiskal space-nya sempit sehingga pembangunan tidak terjadi. Ini kan banyak ironi-ironi nanti itu, gitu loh. Ya, Bung Doli nanti di awal masa sidang tadi sudah menyatakan akan berkoordinasi langsung ya, mengambil langkah-langkah termasuk dengan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, lalu yang juga bisa mewakili para pemerintah daerah ini. Nah, sekarang saya berbicara soal implikasinya, Mas Huda. Dari perspektif ekonomi, sebenarnya implikasi endapan dana Pemda, tadi kan disebut 234 triliun, itu sangat besar di perbankan. Ini pengaruhnya bagaimana? Implikasinya terhadap likuiditas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mengingat perlambatan kinerja pemerintah daerah juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa belanja baik itu APBN ataupun APBD itu adalah stimulus dari pemerintah untuk bisa menggerakkan ekonomi baik itu di daerah maupun nasional. Nah, ketika stimulus itu dia terendapkan atau bisa dibilang tertahan, maka yang terjadi adalah sirkulasi uang yang ada di masyarakat itu juga akan sangat lambat. Makanya kalau kita lihat, Mas, ini selalu bertahun-tahun itu kalau kita lihat belanja pemerintah di triwulan 1, triwulan 2, dan bahkan triwulan 3 itu selalu banyakkan minus ya. Banyakkan itu minus. Jadi itu akan selalu lambat dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan cuma PR pemerintah daerah, pemerintah pusat juga terjadi hal yang serupa juga gitu kan. Nah, makanya ini selalu pasti akan berimpact kepada stimulus yang tidak optimal, kemudian ini akan menyebabkan multiplier effect dari uang itu juga akan minimal. Makanya ini yang saya rasa dampaknya ke sana. Kembali ke Pak Wamen. Sebenarnya saya ingin bertanya juga, apakah ada regulasi khusus nggak sih dari Kemendagri misalnya yang mengatur batas waktu atau mekanisme penggunaan dana daerah ini supaya tidak mengendap terlalu lama di perbankan, dan apakah regulasi itu sudah efektif, Pak Wamen? Ya, Kang Bima? Baik, sepertinya kembali ada kendala komunikasi karena memang cuaca di malam hari ini sedang tidak baik ya, sedang terjadi hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, beberapa wilayah Jakarta. Ya, Kang Bima sepertinya sudah tersambung kembali. Kang Bima bisa dengar suara saya? Oh baik, masih ada kendala seperti saya balik lagi ke Mas Huda deh kalau gitu. Tadi Pak Wamen ini mengatakan kalau masalahnya seperti itu kan ada dua dugaan, bukan ada dua dugaan, ada dua kecurigaan. Ini tindakan pidana atau masalah kinerja. Kalau Anda ngelihatnya ini lebih kemana, masalah kinerja atau pidana sebenarnya? Iya, dua-duanya kemungkinannya besar. Masih besar ya? Masih besar dua-duanya ya. Tapi yang pasti adalah kalau saya pribadi, saya sebenarnya menyarankan bahwa pemerintah ini membuat regulasi yang cukup ketat terkait dengan dana yang ditaruh di bank. Kita nggak masalah kalau dana itu ditaruh di bank, tapi kan di situ muncullah insentif, insentif berupa bunga dan sebagainya, yang itu bisa menimbulkan moral hazard. Nah, maka kalau saya pribadi sebenarnya lebih memandang bahwa ketika ingin menyelesaikan masalah ini atau meminimalkan dampak dari endapan dana ini, ya dipotonglah insentifnya, dihilangkan insentifnya. Jadi tidak. Punishmentnya begitu ya? Ya, punishmentnya seperti itu. Jadi insentif bagi
bank ataupun bagi pemerintah daerah yang naruh uangnya di bank itu tidak ada gitu kan. Jadi istilahnya tidak ada PAD yang dari perbankan. Tadi disebutkan juga sama Pak Wamen, sebenarnya ada aturan yang memang bisa digunakan justifikasi bahwa dana itu bisa ditempatkan di bank dan bisa mendapatkan bunga pengembalian dalam jangka pendek ya. Nah itu sebenarnya harusnya bisa diubah lah untuk aturan itu. Saya coba ke Pak Wamen lagi. Pak Wamen, Kang Bima sudah bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya belum bisa juga. Baik, saya ke Bung Doli lagi. Bung Doli, kalau gitu rekomendasi Komisi 2... Iya, apakah suaranya? Oh, iya. Oh, sebentar. Baik, Pak Wamen? Iya. Iya, baik. Jelas suara saya? Baik. Sudah cukup jelas. Saya tadi bertanya Pak Wamen, di Kementerian Dalam Negeri sendiri ada regulasi khusus nggak yang mengatur batas waktu atau mekanisme penggunaan dana daerah supaya tidak mengendap terlalu lama di perbankan? Ya, sekarang begini ya. Sekali lagi diuruskan dulu, kan disampaikan angkanya besar sekali. Itu kan banyak daerah yang memang kapasitas fiskalnya besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jakarta, berat dibelanjakan karena proses pencairannya memang biasanya dilakukan di akhir-akhir tahun begitu ya. Jadi ini supaya mendudukan isu ini secara proporsional. Nah, yang kedua, sudah banyak aturan yang memastikan bahwa penggunaan APBD itu dilakukan secara tepat. Artinya pengesahan APBD-nya diatur apabila APBD disahkannya terlambat, maka ada konsekuensi yang diatur menurut undang-undang begitu. Tetapi kalau memang serapan yang tidak maksimal tadi, nah itu ya lebih kepada catatan-catatan atau komite dari pemerintah daerah itu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang merujuk pada reward and punishment dalam pemberian dana-dana insentif kepada daerah gitu. Oke. Saya ke Bung Doli dari perspektif legislator. Sebenarnya rekomendasi Komisi 2 untuk merevisi misalnya undang-undang terkait otonomi daerah supaya realisasi belanja ini bisa lebih cepat sehingga dana yang menumpuk tadi di perbankan bisa dimanfaatkan segera untuk program rakyat. Bagaimana, Bung Doli? Prinsipnya kan adalah kita menginginkan ya, negara menginginkan agar semua proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Ya. Jadi kita mendorong supaya daerah-daerah termasuk pemerintah daerah itu melakukan percepatan pembangunan dalam rangka bagian dari percepatan pembangunan nasional. Nah, oleh karena itulah kemudian pemerintah berkomitmen kalau daerah-daerah yang memang dianggap masih memerlukan adanya dana transfer pusat ke daerah itu diluncurkan, kira-kira begitu. Nah, tapi memang harus ada komitmen ya, harus ada komitmen dari kita semua bahwa dana dari manapun berasalnya, apakah dari PAD atau kemudian dari dana transfer pusat, ya itu harus dikelola dengan baik. Nah, makanya saya kira nanti ke depan mungkin perlu dirumuskan regulasi baru ya, yang lebih ketat ya, yang lebih mendorong supaya penggunaan dana transfer pusat itu memang betul-betul tepat sasaran, tepat guna. Nah, tapi juga sebelumnya saya kira nanti kita harus juga sampai kepada kembali membicarakan tentang hubungan keuangan pusat daerah ya, yang selama ini juga menjadi jadi ketika para gubernur kemarin menyampaikan itu kan salah satu ujungnya adalah bagaimana ada pengaturan ulang tentang konsep hubungan keuangan pusat daerah, sehingga memang kinerja masing-masing pemerintahan baik pusat maupun daerah itu betul-betul bisa maksimal dan kemudian fair dan adil ya bagi masing-masing seluruh daerah, dan sehingga itu berdampak kepada percepatan pembangunan yang kita harapkan tadi itu. Terakhir saya ke Mas Huda, kita bicara solusi kalau begitu. Sepertinya proses ini cukup panjang ya, akan memakan waktu yang cukup panjang sehingga pembangunan di daerah juga kan tetap harus berjalan. Sehingga pertanyaan saya, menurut analisis dari Selios misalnya, apakah lambatnya belanja ini lebih sering disebabkan oleh faktor struktural seperti birokrasi atau faktor eksternal seperti inflasi? Dan apa solusi ekonomi untuk mengatasinya kira-kira sambil juga paralel menunggu proses yang sedang berlangsung? Ya, yang paling utama sebenarnya faktor dari perencanaan program yang memang masih sangat tantangannya masih sangat banyak, implementasinya kadang kurang baik dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalau saya pribadi sebenarnya yang solusi yang jangka pendek ya yang bisa diterapkan adalah
tadi Pak Wamen itu merevisi, meminta revisi untuk peraturan dalam negeri, Permendagri, ataupun nanti di PMK Kemenkyu itu juga bisa juga adalah untuk batasan bahwa dana idle di bank itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau mau sebenarnya dipotong insentifnya, bahwa tidak ada pos pemasukan dari sisi dana yang ditempatkan oleh Pemda di perbankan. Jadi itu memotong insentif bagi Pemda untuk menaruh uangnya lebih lama di perbankan. Nah, inilah yang sebenarnya solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, dalam ini Kemendagri, itu untuk bisa mempercepat bahwa ketika tidak ada insentif pemerintah daerah itu dia menaruh uangnya di bank dengan jangka waktu yang lama, maka mereka harus belanja dong. Mereka harus belanja dan sebagainya, perencanaan lebih baik dan sebagainya, yang saya rasa itu akan lebih bermanfaat ketimbang dananya ditempatkan di perbankan. Ya, ini prinsip untuk pemerataan pembangunan juga jadinya bisa terpenuhi ya, sesuai dengan misi dari pemerintah pusat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Mas Huda untuk berbincang malam hari ini, termasuk juga untuk Pak Wamen dan juga Bung Doli. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang malam hari ini. Kita jumpa lain waktu, Pak Wamen, Bung Doli, dan Mas Huda. Selamat malam, sampai jumpa. Malam.